Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Priani dari angkatan 2018 bersama rekan saya Ahmad Ridwan Turgani dari angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang scaling dan road planning. Adapun yang akan dibahas pada video kali ini yaitu definisi dari scaling dan road planning itu sendiri, lalu ada instrumentasi, lalu ada general principle instrumentation, dan teknik dari scaling dan road planning. Nah, sebelumnya, apa itu scaling dan road planning? Scaling itu adalah proses pengambilan plak kalkulus dan juga deposit lain dari permukaan gigi baik supragingiva maupun subgingiva. Sedangkan untuk root planning itu sendiri yaitu proses pembuangan sisa kalkulus yang tertanam pada permukaan sementum akar dan sebagian dari sementum dengan maksud untuk menghasilkan permukaan akar yang licin, keras, dan bersih. Contohnya ada pada gambar pada slide berikut. Lalu, apa itu tujuan dari scaling dan root planning? Yaitu mengembalikan gingiva yang sehat dengan cara mengambil jaringan nekrotik pada gingiva. Nah, jaringan nekrotik pada gingiva ini bisa disebabkan oleh biofilm, kalkulus, dan endotoksin dari permukaan gigi. Lalu, ada beberapa instrumentasi yang digunakan saat melakukan prosedur scaling dan root planning. Instrumen ini didesain khusus sesuai kegunaannya. Lalu fungsinya itu memiliki fungsi masing-masing, yaitu diantaranya ada membuang kalkulus, menghaluskan permukaan akar, mengkuretase gingiva, dan lain-lain. Dan umumnya terbuat dari bahan stainless steel. Nah, untuk instrumen itu sendiri terbagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama itu ada periodontal probes, lalu ada explorers, lalu ada scaling, root planning, dan curettage instrument. 4 ada periodontal endoscope, dan 5 itu ada cleansing dan polishing instrument. Yang pertama akan membahas tentang properiodontal. Nah, properiodontal ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah Probe University Michigan with William Marking, yaitu merupakan prototipe standar dari desain probe tersebut. Lalu, lekukan milimeternya itu pada 1-10 mm, dengan lekukan 4 dan 6 mm itu dihilangkan untuk memudahkan penandaan. Nah, yang kedua itu adalah Probe University of North Carolina atau UNC 15. Probe ini disarankan untuk digunakan pada penelitian klinis. Dan untuk kode warna dari probe UNC 15 ini pada 5, 10, dan juga 15 mm. Yang probe berikut sering digunakan saat kita koas nanti. Lalu selanjutnya itu adalah Probe World Health Organization atau WHO. Nah, ciri khas dari probe ini yaitu memiliki ujung bola dengan diameter 0,5 mm dengan penanda pada bagian 3,5, 5,5, 8,5, dan 11,5 mm. Probe ini disarankan untuk pemeriksaan epidemiologi, periodontal, dan pemeriksaan rutin. Nah, yang keempat itu ada probe Goldman-Fox. Probe ini juga memiliki ciri khusus yaitu yang berbentuk pipih. Lekukannya pada 1-10 dengan penanda 4 dan 6 mm itu tidak ada. Yang terakhir itu adalah probe Neighbors. Probe ini digunakan pada kasus keterlibatan furkasi dengan penanda pada 3-6 dan 9-12 mm. Selanjutnya itu adalah explorer periodontal. Nah, explorer ini bisa disebut juga dengan sonde,
yang digunakan untuk mengetahui adanya kalkulus subgingiva dan karies serta pengecekan kehalusan permukaan akar. Untuk contoh gambarnya ada pada slide berikut. Nah, lalu ada instrumen scaling dan root planning kuretase. Ini digunakan untuk membuang plak dan kalkulus dari permukaan mahkota dan akar gigi, membuang sementum yang nekrotik, serta membersihkan jaringan lunak pada dinding pocket yang terdiri dari 6 alat, yaitu ada sickle scaler, kuret, hoe scaler, file scaler, chisel scaler, dan instrumen ultrasonik. Yang pertama itu ada sickle scaler yang memiliki working end seperti bulan sabit yang digunakan untuk mengambil kalkulus supragingiva dengan karakteristik berbentuk segitiga, double cutting edge, dan lancip. Lalu yang kedua ada kuret. Nah, kuret ini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang universal dan juga spesifik. Nah, kalau kuret universal itu memiliki blade yang dapat dimasukkan pada sebagian besar area gigi geligi dengan permukaan di antara kedua cutting edge membentuk sudut 90 derajat terhadap seng. Lalu ada kuret spesifik yang terdiri dari berbagai macam instrumen yang didesain untuk beradaptasi pada area spesifik gigi geligi, yaitu contohnya kuret Greci. Berikut ada gambarnya. Lalu ada hoe scaler yang digunakan untuk scaling sisa-sisa kalkulus yang bertakik atau berbentuk cincin. Lalu yang keempat ada file scaler yang fungsinya untuk menghancurkan kalkulus yang besar dan kuat. Lalu ada chisel scaler yang didesain untuk permukaan proksimal gigi anterior yang berbentuk seperti pahat. Lalu ada instrumen ultrasonik yang terdiri menjadi dua, yaitu ada yang magnetostrictive dan juga piezoelektrik. Dan yang keempat itu ada endoskopi periodontal. Nah, endoskopi periodontal ini digunakan untuk mendeteksi dan memeriksa bagian dalam pocket periodontal dan dapat mendeteksi kalkulus di area subgingiva, pocket, dan furkasi yang dalam termasuk identifikasi fraktur akar, resorpsi, abnormalitas anomali, dan lain-lain. Yang terakhir itu adalah instrumen pemolesan. Nah, instrumen pemolesan ini bertujuan untuk mendapatkan permukaan gigi yang benar-benar halus dan licin untuk mencegah terbentuknya kalkulus kembali. Nah, bisa menggunakan alat seperti rubber cups, Bristol brushes, dan dental tape. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya Ahmad Ridwan Turgani. Baiklah, terima kasih Nadia Apriani. Di sini saya Ahmad Ridwan Turgani akan melanjutkan penjelasan mengenai General Principle Instrumentation atau prinsip umum dalam instrumentasi perawatan jaringan periodontal. Untuk prinsip umum dalam penggunaan instrumentasi ini dapat dilakukan secara efektif melalui serangkaian prinsip umum yang meliputi 7 hal. Yang pertama adalah aksesibilitas, yang kedua adalah visibilitas, yang ketiga kondisi ketajaman instrumen, yang keempat daerah kerja yang bersih, yang kelima stabilisasi instrumen, yang keenam gerakan dan aktivasi instrumen, dan yang terakhir adalah pemilihan instrumen yang tepat. Yang pertama adalah aksesibilitas atau penempatan posisi pasien dan operator. Tujuan dari aksesibilitas ini adalah akses alat dan daya pandang yang maksimal untuk operator, dan juga untuk mendapatkan akses ini, operator harus duduk tegak dan nyaman, yang baiknya dengan sudut 0 sampai 20 derajat. Telapak kaki operator rata dengan tanah, kemudian paha sejajar dengan lantai, dan mulut pasien harus sejajar dengan siku operator, di mana sudut yang baik untuk operator adalah 60 derajat sampai 90 derajat, dan yang paling ideal adalah 90 derajat. Untuk posisi operator terhadap pasien dapat dianalogikan seperti arah jarum jam, di mana operator dengan penggunaan instrumen dengan tangan kanan, posisi operator dapat berada pada posisi arah jam 8 sampai jam 12. Sedangkan untuk operator dengan pengguna instrumen tangan kiri, posisi operator dapat berada pada arah jam 12 sampai
jam 4. Selanjutnya posisi pasien. Untuk pasien yang akan diobati adalah rahang atas, maka pasien diminta untuk menaikkan dagu sedikit. Untuk rahang bawah, sandaran kursi dinaikkan dan dagu direndahkan sehingga mandibula sejajar dengan lantai. Selanjutnya, prinsip yang kedua adalah visibilitas atau pencahayaan dan retraksi. Pencahayaan didapatkan melalui lampu dental unit atau dapat melalui kaca mulut. Berikut adalah gambar pencahayaan untuk rahang bawah dan rahang atas. Selanjutnya, ada pula retraksi, di mana retraksi akan meningkatkan visibilitas, aksesibilitas, dan pencahayaan pada daerah kerja. Retraksi ini didapatkan melalui jari-jari operator dan kaca mulut. Selanjutnya kita masuk ke prinsip yang ketiga, yaitu kondisi dan ketajaman instrumen. Dalam prinsip yang ketiga ini, alat harus dalam keadaan bersih, steril, dan baik, serta alat harus tajam, di mana untuk alat yang tajam memiliki keuntungan, yaitu dapat memudahkan untuk membersihkan kalkulus, memudahkan untuk mengontrol instrumen, mengurangi gerakan yang berulang, dan mengurangi kelelahan dari operator itu sendiri. Lalu untuk cara menajamkan instrumen, yaitu dengan mengasah bagian lateral dari cutting edge instrumen dengan mempertahankan sudut sekitar 70 derajat sampai 80 derajat, dimana apabila sudut tersebut lebih dari 80 derajat atau tumpul, maka akan menghasilkan bulky working end, sehingga akan susah untuk beradaptasi dengan jaringan periodontal pasien. Kemudian apabila terlalu lancip atau sudutnya kurang dari 70 derajat, maka akan menghasilkan working end yang lemah atau rapuh dan mudah tumpul. Selanjutnya prinsip yang keempat, yaitu mempertahankan daerah kerja agar tetap bersih, dimana untuk menjaga visibilitas daerah kerja harus bebas dari saliva, darah, maupun kotoran, sehingga adanya saliva juga dapat mengurangi kontrol tumpuan jari karena licin dan basah. Untuk mempertahankan daerah kerja ini, kita dapat menggunakan saliva ejector, tampon, cotton pellet, atau udara bertekanan. Selanjutnya prinsip yang kelima, yaitu stabilisasi instrumen. Dalam stabilisasi instrumen ini ada dua hal yang berperan dalam mencapai stabilisasi instrumen. Yang pertama adalah cara memegang alat atau instrumen grasp, dan yang kedua adalah tumpuan jari atau fulcrum atau finger rest. Berikut terdapat 3 jenis cara memegang alat, yaitu pen grasp, modifikasi pen grasp, dan palm and thumb grasp. Berikut adalah gambarnya, dan kemudian terdapat stabilisasi instrumen dengan fulcrum atau finger rest, di mana merupakan tumpuan jari yang digunakan untuk menstabilisasi tangan yang memegang instrumen selama melakukan prosedur scaling dan root planing. Fulcrum atau finger rest atau stabilisasi instrumen ini terbagi menjadi intraoral fulcrum dan extraoral fulcrum. Yang pertama adalah intraoral fulcrum. Ini ada 4, yaitu yang pertama adalah konvensional, di mana konvensional ini merupakan tumpuan jari diletakkan pada permukaan gigi yang berdekatan dengan daerah yang di scaling. Contohnya terdapat pada gambar yang pertama yang paling kiri. Kemudian terdapat yang kedua adalah cross arch, di mana tumpuan jari terletak pada sisi seberang rahang yang sama. Contoh gambarnya adalah yang kedua dari yang paling kiri. Kemudian yang ketiga adalah opposite arch, yaitu tumpuan jari terletak pada rahang yang berlawanan. Contohnya terdapat pada gambar yang ketiga dari kiri. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah finger on finger, di mana tumpuan jari tertumpu pada jari tangan yang lainnya. Contohnya adalah gambar yang keempat dari yang kiri. Selanjutnya adalah extraoral fulcrum. Extraoral fulcrum ini adalah
ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu palm up atau palm facing out dan juga palm down atau chin cup. Yang pertama adalah palm up, yaitu menyadarkan punggung jari tengah dan jari manis pada kulit wajah di sisi lateral mandibular kanan. Contohnya adalah foto yang pertama dari kiri. Kemudian yang kedua ada palm down atau chin cup, yaitu meletakkan ujung jari tengah dan jari manis pada kulit wajah di sisi lateral mandibular kiri atau pada dagu pasien. Contohnya ada pada gambar yang kedua dari kiri. Kemudian prinsip yang keenam adalah gerakan dan aktivasi instrumen. Gerakan dan aktivasi instrumen ini terdiri dari 4, yaitu adaptasi, angulasi, tekanan lateral, dan juga strokes. Adaptasi bertujuan agar instrumen menyentuh maksimal dengan kontur gigi. Kemudian angulasi merupakan sudut antara working end dengan permukaan gigi. Kemudian yang ketiga, tekanan lateral itu merupakan tekanan yang dibentuk antara ibu jari dengan jari telunjuk untuk menekan ujung kerja alat terhadap permukaan gigi atau permukaan kalkulus. Apabila tekanan lateral kurang, maka pembersihan kalkulus akan tidak efektif. Kemudian yang keempat adalah strokes. Strokes ini terdiri menjadi 4, yaitu placement strokes, assessment strokes, scaling strokes, dan root debridement strokes. Placement strokes merupakan penempatan working end ke dasar pocket. Assessment strokes merupakan mengukur kedalaman pocket dengan probe periodontal, dan scaling strokes merupakan sickle scaler pada permukaan gigi, dan root debridement strokes merupakan penggunaan kuret pada saat root planing. Strokes ini terdapat 3 arah. Yang pertama adalah arah vertikal, digunakan biasanya untuk sisi mesial dan distal. Arah oblik, bergerak menarik diagonal pada facial dan lingual. Dan yang terakhir adalah arah horizontal. Prinsip yang terakhir adalah pemilihan instrumen yang tepat. Seperti yang kita tahu, salah satu contohnya adalah alat kuret, di mana kuret terdapat nomor dari 1 sampai 16, dan setiap nomornya memiliki fungsinya masing-masing pada setiap gigi dan regio tertentu. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai materi yang keempat, yaitu teknik scaling dan root planning. Teknik scaling dan root planning itu terbagi menjadi 2, yaitu teknik scaling supragingiva dan juga teknik scaling pada subgingiva dan root planning. Yang pertama adalah teknik scaling pada supragingiva. Pertama, scaler dipegang dengan modifikasi pen grabs. Lalu, tumpuan jari secara konvensional atau cara lain sesuai dengan gigi yang akan kita lakukan perawatan. Yang ketiga adalah working end, ditempatkan pada apikal dari kalkulus. Yang keempat, kita menggerakkan dengan tekanan lateral pada angulasi 70 derajat sampai 80 derajat untuk mengangkat kalkulus. Yang kelima, kalkulus diambil secara per bagian. Dan yang terakhir, tekanan yang kurang dan angulasi yang kurang tepat menyebabkan kalkulus halus dan sulit untuk diambil. Kemudian terdapat juga teknik scaling subgingiva dan root planning. Pertama, kuret dipegang dengan modifikasi pen grabs. Dan yang kedua, tumpuan jari secara konvensional atau cara lain tergantung dari gigi yang akan kita lakukan scaling root planning. Dan yang ketiga, working end diinsersikan dengan angulasi 0 derajat sampai mendekati 0 derajat. Dan yang keempat, pada dasar pocket diangulasikan 45 derajat sampai 90 derajat. Lalu, tekanan diawali dengan tekanan yang sedang dan diakhiri dengan tekanan yang ringan. Untuk tahapannya dapat dilihat pada gambar. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Akan saya kembalikan kepada Nadia Apriani. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.